Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 6 Februari 2025, tertulis pada 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat harian pada saat ini merupakan ayat yang sangat pendek. Hai anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jika kita melihat mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, kita mendapati kata-kata yang mungkin akan menggugah pikiran kita. Karena ada perkataan di sana bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi kita kemudian dibawa kepada sebuah akhir yang sangat-sangat mengundang cara berpikir yang kritis ketika dikatakan anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Ini ternyata merupakan hal yang penting dalam dunia sekarang ini, karena ini merupakan bagian untuk pengetahuan akan hidup yang kekal. Orang sering sekali salah kaprah memahami bahwa menyembah berhala itu adalah ketika kita mendirikan patung dan kemudian kita membuat sesajen di depannya dan kita menyembahnya. Apa konsep berpikir tentang keberhalaan? Mereka berpikir bahwasanya karena Allah yang menciptakan sesuatu itu, maka Allah bisa berdiam diri di dalamnya. Orang berpikir demikian. Tetapi sebenarnya konsep yang disampaikan oleh kitab Yeremia, orang membuat berhala itu adalah karena mereka ingin Allah yang dapat mereka mengerti. Tetapi Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang dapat kita selami. Itu yang dipergunakan oleh orang-orang di perjanjian lama. Dan sekarang ini konsep keberhalaan itu ternyata sudah terupgrade. Bahwasanya bukan lagi menyembah batu dan lain sebagainya. Tetapi kita sekarang sudah dibawa kepada mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum dan tidak mempedulikan perasaan orang lain. Yang terpenting aku mendapatkan, aku sukses dan lain sebagainya. Dan ternyata bahayanya adalah kita sedang memberhalakan diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang telah terlahir kembali. Ada hal yang sangat menarik yang disampaikan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-18.
Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ini menjadi kritik keras kepada kita, karena kita sering sekali berkata, "Aku adalah anak Allah, engkau adalah anak Allah," tetapi kita masih terus berdosa. Hal ini harus menjadi perenungan bagi kita. Jangan-jangan keberhalaan itu juga sudah meracuni kita, karena kita tidak mau keluar dari keberdosaan kita. Dosa masa lalu kita tidak mau bertransformasi, tidak mau menunjukkan kualitas hidup, karena kita sudah terbelenggu di dalamnya. Banyak hal yang perlu kita waspadai, tetapi hati-hati tentang keberhalaan. Itu adalah hal yang begitu serius, karena Allah tidak mau diduakan. Allah harus nomor satu, tidak boleh dinomorduakan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan yang baik ini, supaya kami sungguh-sungguh waspada dengan segala keberhalaan. Bapa, ingatkanlah kami akan kelalaian kami jika kami kurang pandai untuk mengerti dan memahami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, sehingga kami terhindar dengan segala tipu muslihat yang tidak dapat kami kuasai, karena dunia ini dikuasai oleh si jahat itu. Bapa, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah kami, kepada-Mu kami bersembah sujud, dan Engkaulah yang kami muliakan dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.